Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paldi. Ini ada laporan keuangan yang harus dikerjakan. Saya tunggu sebentar malam. Kenapa ini bos? Tak sekarang nak kasihkan tugas tugas satu saja begitu selesai nak kasih lagi. Paldi, mana tugas yang kemarin? Ini belum selesai semua Pak. Kenapa belum selesai? Padahal saya minta kemarin, hari ini kerjanya sudah selesai. Ayo Paldi. Pokoknya saya tidak mau tahu sebentar malam ini harus selesai. Tahukah Anda bahwa data menyebutkan serangan jantung itu banyak terjadi di hari Senin? Mau tahu jam berapa? Di antara jam 8 dan jam 9 pagi. Jam 8 dan jam 9 pagi. Kegiatan apa yang kita lakukan pada saat itu? Ya, bekerja. Kita bekerja untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi apa sebenarnya hubungannya antara serangan jantung dan pekerjaan ini? Ternyata kedua hal ini saling berhubungan, di mana salah satu penyebab serangan jantung adalah depresi dan stres, dan pekerjaan menyebabkan seseorang mengalami depresi dan stres. Stres karena bekerja, tugas-tugas yang harus diselesaikan, deadline yang semakin dekat, atasan yang selalu menyuruh ini dan itu, bos yang selalu marah-marah, dan lingkungan pekerjaan yang toksik. Kita hadapi masalah tersebut setiap hari, dan masalah tersebut terkumpul di pikiran kita, sehingga kita mengalami depresi dan stres, dan ya, kita bisa terkena serangan jantung seperti Bapak Aldi ini. Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi demikian tekanan pekerjaan yang mengkeropos psikologi kita, mengkeropos biologi kita, sehingga pekerjaan itu bisa menurunkan imunitas kita, membuat kita sakit. Sebenarnya agama menawarkan hal yang sangat baik terkait dengan pekerjaan dunia, bahwa benar kata Imam Ali Abu Thalib bahwa jadikan pekerjaan sebagai sebuah wisata. Kita butuh dengan pekerjaan, tapi jangan pekerjaan menjadi membudaki kita. Kita harus hidup dengan zuhud. Artinya kita tidak menghilangkan dunia dari diri kita, tapi kita mencoba untuk berupaya mengosongkan dunia itu. Karena keterbutuhan kita adalah apa yang kemudian kita sebut dengan alam akhirat, dan dunia adalah sebagai tangga. Bekerja sesuai dengan porsinya, karena hidup sejatinya bukan hanya di dunia ini, tetapi ada dunia yang abadi yang sedang kita bersama-sama berjalan kepadanya. Sekian dan terima kasih. Mengapa agama itu sangat penting bagi kehidupan manusia? Agama itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan beragama seseorang dapat mengetahui pandangan dan tujuan hidupnya. Karena dengan agama seseorang mengetahui dan memahami dunia ini, sehingga dapat menuntun dia untuk berperilaku untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alasan kedua mengapa agama itu sangat penting adalah agama itu menuntun seseorang untuk beretika dan bermoral. Di agama kita diajarkan bagaimana caranya berinteraksi terhadap sesama manusia, sehingga kita jadi mengetahui bagaimana beretika dan bermoral yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Faktor ketiga, mengapa agama itu sangat penting bagi kehidupan,
manusia, yaitu agama memenuhi kebutuhan batin seseorang. Di agama kita dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah, berdoa, seperti sholat, berzikir. Yang kegiatan-kegiatan itu jika kita lakukan membuat kita memperoleh ketenangan batin di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu cenderung bersifat realis sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Nah, yang saya tangkap di sini sikap dan tingkah laku yaitu bagaimana cara kita untuk menjabarkan atau menceritakan kepada orang lain, dalam hal ini sesama orang muslim, untuk tambah mengeratkan tali silaturahmi dan tambah memperdalam pelajaran agama yang kita punya. Nah, bagaimana cara kita selain dari itu kita juga harus menyadari bahwa agama yang kita anut atau yang kita yakini itu agama yang benar, tapi tidak untuk menjatuhkan agama lain. Di situ poinnya yang sikap dan tingkah laku. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya altruisme itu adalah sifat keberagaman yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu kelompok lain, tetapi dia menekankan bahwa kelompoknya lah yang memiliki kebenaran itu sendiri dan menafikan kebenaran dari kelompok lain, atau mungkin disebut dengan dia sifatnya fanatik begitu. Sedangkan altruisme dalam konsep keberagaman dia berbanding terbalik dengan, sedangkan altruisme dalam keberagaman, dalam hal ini jiwa, dia berbanding terbalik dengan agresivitas, di mana dia sifatnya mementingkan individualitas dan menekankan bahwa kita harus berpikir, kita harus bersikap positif terhadap keberagaman itu sendiri, terhadap orang di luar dari kita atau terhadap kelompok di luar dari kelompok kita. Mungkin itu. Salah satu penyimpangan dalam beragama yaitu intoleransi agama, atau tidak ada rasa toleransi dalam beragama dengan agama yang lain. Nah, solusinya di mana? Solusinya yaitu dengan meningkatkan atau dengan pendidikan keberagamaan atau meningkatkan nilai-nilai keberagamaan, nilai-nilai pluralisme dan saling menghormati antara keberagaman itu sangatlah penting. Sehingga ketika kita saling menghormati antara agama dengan agama yang lain, maka hidup ke depannya akan lebih harmonis lagi. Mungkin seperti itu. Selama belajar psikologi agama, saya merasa senang karena dari psikologi agama saya bisa tahu bahwa ternyata agama bisa menjadi obat, menjadi alternatif penyembuhan bagi kondisi kejiwaan seseorang. Dari mata kuliah psikologi agama juga saya bisa jauh mengenal diri saya dan bisa mengenal Tuhan saya. Selain itu, dengan belajar psikologi agama sejauh ini meningkatkan atau mematangkan keagamaan saya. Terima kasih.